Bapak terima kasih, kami bersyukur buat siang ini kalau kami boleh Tuhan berkumpul dengan keterbatasan Zoom. Kami percaya bahwa Engkau punya rencana yang indah buat setiap kami. Engkau punya pesan buat setiap kami yang bergabung di Zoom pada sore ini Bapak. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan ini kembali kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata amin. Shalom semuanya. Ya, terima kasih ya buat semua yang sudah memberikan saya kesempatan, khususnya buat Bu Esti ya, yang sudah memberikan kesempatan untuk bisa saya berbagi firman di tempat ini ya. Hari ini saya akan membagikan topik tentang bagaimana kehidupan yang sering terjadi, yang sering kita alami adalah bagaimana kita sering sakit hati sama orang ya. Kita percaya bahwa ada 3 hal yang membuat hari ini langkah-langkah kita itu sulit untuk dibawa Tuhan naik. Yang pertama itu apa? Ketika kita dalam masa kesesakan, kita tawar hati, ya. Jadi kalau tawar hati, itu juga akan menghalangi iman kita untuk melihat kuasa Tuhan bekerja. Kelihatannya hal yang simpel ya. Makanya firman Tuhan, jika engkau pada masa kesesakan tawar hati, maka kecillah kekuatan. Yang kedua yaitu ketika kita marah saat kita hadapi orang jahat ya. Bagaimanapun marah itu juga kebodohan. Nah, yang akan saya bahas adalah yang ketiga, yaitu sakit hati saat kita dilukai ya. Makanya kita hari-hari ini menghadapi orang yang jahat makin jahat. Kita nggak tahu ada banyak orang yang muncul di sekitar kita ya, raja tega, orang yang dulunya baik sama kita tiba-tiba mengkhianati kita. Termasuk kita tidak bisa menutup kemungkinan pasangan hidup kita. Kadang-kadang kita melihat pasangan hidup kita itu selama ini baik, setia, tapi siapa yang sangka ya. Bahkan saya juga terima konseling, ada banyak orang yang berkata, Bu, saya tidak pernah sangka bahwa pasangan hidup saya ini adalah orang yang setia selama ini. Bahkan dia sudah rajin baca firman sampai khatam berapa kali. Sampai titik komanya aja dia tahu loh Bu. Bahkan dia ini pelayan Tuhan, suami yang tidak aneh-aneh. Tapi hari ini dia jatuh di dalam satu perselingkuhan. Dan ini yang membuat saya sudah kehilangan akal. Saya begitu sakit hati, saya begitu terpuruk melihat kemunafikan daripada suami saya. Saya rasanya tidak terima. Tapi kita bahas yuk, apapun yang boleh terjadi, satu hal. Kalau orang lain bisa menyakiti kita, termasuk orang yang paling dekat kepada kita, maka hari ini percayalah kita harus sadar bahwa status kita adalah orang benar. Orang benar itu harus bebas dari yang namanya sakit hati dan amarah. Kalau kita mau berkata aku cinta Yesus, kalau kita mau berkata aku mau melayani Tuhan, aku mau memberikan hidupku untuk membalas kebaikan Tuhan, gak ada lain. Selain hari-hari ini, apa yang perlu kita kerjakan? Karena Tuhan itu melihat hati. Nah, kalau Tuhan melihat hati, maka kita juga harus memberikan hati kita setiap hari untuk hati kita ini dijaga. Nggak boleh yang namanya sampah simpen di dalam hati kita. Yang boleh ada di dalam hati kita yaitu apa? Hendaklah damai sejahtera dan kasih Kristus yang boleh bertahta di hati kita. Jadi sekalipun Bu Eli, saya disakiti, saya nggak boleh sakit hati. Oh jelas, kalau kita mau menjadi anak Tuhan, di mana Tuhan menilai setiap kita orang benar itu dari standarnya hati, maka hati kita ini harus bebas dari yang namanya amarah dan sakit hati. Lihat Ayub 5 ayat 2a. Ini ayat yang membuat saya juga bertobat, saudara. Saya mulai menghindari yang namanya sakit hati. Ketika saya baca Ayub 5 ayat 2a, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Ada banyak orang yang tidak pernah sadar bahwa iblis membunuh, mencuri, membunuh, membinasakan orang benar ya, bukan dengan masalah lagi, tapi dengan sakit hati.
Orang tanpa sadar bisa memuji Tuhan, bisa melayani Tuhan, bisa baca firman, bisa menyembah Tuhan, tapi sakit hati dibawa kemana-mana. Senyatanya iblis bilang gini, melayani Tuhan tidak apa-apa, kasih persembahan tidak apa-apa, mau ke gereja dari Senin sampai Minggu tidak apa-apa, tapi bawa terus sakit hati. Iblis berusaha supaya saudara dan saya tidak pernah berhenti untuk sakit hati, karena iblis mengenal firman, sementara kita sebagai anak Tuhan sudah. Firman berkata, sesungguhnya orang bodoh. Berarti kalau kita hari ini jadi anak Tuhan, tapi tetap hidup sakit hati, berarti kita orang siapapun. Saudara, kita ini orang bodoh yang akan dibunuh oleh iblis dengan sakit hati. Orang kalau mau dibunuh berarti hidupnya tidak bakal enak. Orang sakit hati itu tidak bakal bisa tidur nyenyak, makan enak. Jujur ada banyak orang walaupun makan steak, kalau sakit hati, steak itu tidak kerasa steak, walaupun enaknya, nikmatnya bagaimana. Orang tidak akan bisa tidur nyenyak walaupun tempat tidurnya itu mungkin kasurnya belinya mahal, rumahnya mahal, semuanya nikmat. Tapi semua tidak akan pernah bisa dinikmati selama kita tetap membawa yang namanya sampah sakit hati. Itu sebabnya kita belajar tentang 3 hal. Bagaimana tips untuk menghindari sakit hati adalah kebodohan. Apa bisa di-mute semuanya ya? Sangat mengganggu karena saya juga di sini, ini konsentrasi saya ada di luar ini. Tolong kalau bisa admin suara-suaranya tolong di-mute. Matius 5 ayat 44. Ya, kita baca sama-sama. Yuk kita baca. Matius 5 ayat 44. Daripada kita sakit hati, lebih baik kita hari ini buang sampah sakit hati. Hari ini sebagai orang benar tidak mungkin kuat untuk membenci seseorang. Itu sudah ciri-cirinya. Kenapa? Karena hatinya dipenuhi oleh kasih Bapa. Kasih yang mengalir itu pasti kasih yang tanpa syarat. Kasih yang tanpa batas, itu kasihnya Bapa. Kalau hati kita dipenuhi oleh kasih tanpa syarat dan tanpa batas untuk melepaskan pengampunan, maka orang benar itu tidak akan pernah tahan untuk berlama-lama menyimpan kebencian. Dia selalu berusaha melepaskan senyum, kata maaf, melepaskan berkat, melepaskan apapun yang terbaik untuk tidak membalas. Lihat Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Hari ini siapa yang punya musuh yang hari ini? Mungkin saudara lihat musuh saudara sekarang kok enak ya. Ambil uang saya hidupnya enak. Ambil suami saya hidupnya enak. Tapi firman Tuhan tetap berkata, jangan pernah membenci, jangan pernah sakit hati, sekalipun itu sakit buat engkau, sekalipun terlihat tidak adil. Saudara yang hari ini diperlakukan sebagai istri, mungkin saudara nggak dianiaya secara fisik, tapi saudara dianiaya secara hati. Tiap hari suamimu sudah terang-terangan mau telepon dengan wanita lain di depan saudara. Mungkin hari ini ada banyak wanita yang mengalami ketika suaminya berselingkuh. Seorang wanita sudah tidak punya kekuatan apa-apa. Bahkan suaminya sudah berkata seperti ini, kalau itu aku lakukan di depanmu, kamu mau apa? Ayo, mau cerai? Oke, saya tetap akan pilih wanita itu. Saya sudah tidak cinta lagi kepada kamu, saya tetap pilih wanita itu. Kamu mau apa? Aku mau pergi hari ini, jangan dihalangi. Kalau kamu menghalangi, maka kita putuskan untuk cerai. Seringkali kita dianiaya secara hati. Kita mungkin berpikir, Tuhan, saya ini manusia, tapi sudah tidak diperlakukan manusia lagi. Saya ini sudah tidak diorangkan. Saya sudah tidak dianggap seperti istri, tapi seperti keset. Tapi sekali lagi Tuhan tetap berkata, berdoalah. Jangan pernah kita mengeluarkan kutuk
untuk orang-orang yang menganiaya hati buat saudara dan saya. Mungkin mertuamu selama ini yang menganiaya secara hati buat menantu-menantu yang sudah baik, tapi rasanya tidak adil, Bu Eli. Terus hidup saya dianiaya, baik secara perkataan itu menganiaya saya diperkatakan mantu yang bego, mantu yang miskin, dasar kamu mantu tidak bisa apa-apa, bisanya cuman makan, minum, tidur, menghabiskan uang suamimu. Mungkin perkataan itu bisa menganiaya hidup kita. Perkataan itu, perbuatan bisa menganiaya hati kita. Tapi sekali lagi lihat Roma 12 ayat 17 yang berkata, janganlah, Roma 12 ayat 17, membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi siapa, saudara? Orang-orang yang baik? Enggak. Firman Tuhan berkata, lakukanlah yang baik bagi semua orang. Artinya hari ini tidak ada pilihan. Sebagai orang benar, kenapa kita hari ini berkata, Bu, jadi orang benar sulit ya, Bu? Orang benar tidak boleh apa-apa, jelas. Orang benar hari ini jalannya memang sempit, sesak. Sementara, Bu, pelakor, Bu, enak, Bu, jalannya, Bu, kayak tol. Semua yang didapat bisa dengan mudah. Orang yang bawa uang saya kabur, Bu, enak, bisa beli rumah baru, bisa beli mobil baru. Saudara tidak perlu ngiri. Kita sebagai orang benar memang harus rela menjalani jalan pikul salib sangkal diri setiap hari. Jalan yang kelihatannya sesak membuat nafas hidup kita ketika melihat fakta. Rasanya kita berkata, sampai kapan ini Tuhan? Sampai kapan keadilan ini akan terjadi? Mungkin kita rasanya punya kesempatan seperti seorang Daud kepingin membalas Saul. Kita juga punya kesempatan untuk membalas orang yang jahat kepada kita. Tapi itu tidak akan pernah kita lakukan karena kita memilih taat seperti Roma 12 ayat 17 yang berkata, jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi sebaliknya lakukanlah yang baik bagi semua orang, termasuk orang yang menganiaya hidupmu secara hati dan secara perbuatan. Itu sebabnya hari ini yuk ada 3 hal. Yang pertama, yaitu kasihi musuh. Yang kedua, yaitu doakan musuh. Yang ketiga, lakukan yang baik. Kalau kita bukan orang yang bodoh, maka kita jangan mau terus dikendalikan iblis untuk menjadi orang yang bodoh. Kita ini anak Allah, bukan orang bodoh. Kita punya benih ilahi. Kita punya kemampuan untuk melawan semua tipu daya iblis. Jangan izinkan iblis kendalikan responmu sehingga kita ini menjadi orang-orang yang bodoh. Percayalah, kita adalah orang benar. Kita punya kasih Bapa yang sanggup melepaskan pengampunan. 3 hal yang akan saya bahas. Yang pertama, bagaimana kita melatih diri ya menjadi orang yang baik. Kita percaya tidak mudah, tapi ketika kita berkata, Tuhan, aku mau melakukan karena aku tidak mau melawan kebenaran-Mu sehingga aku sejalan dengan iblis, aku mau sejalan dengan perintah Allah. Yang pertama, yuk kita lihat bagaimana kasihi musuh. Kita lihat Amsal 21 ayat 21 dan 23. Amsal 21 ayat 21 dan 23. Kita baca. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh apa, saudara? Kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Itu sebabnya kalau kita mengejar untuk mengasihi orang yang menyakiti kita, orang dunia berkata kita bodoh, bego, ya, bodoh, bego, blow on. Kenapa kamu terus mau mengampuni orang yang menyakiti hidupmu? Tapi firman Tuhan berkata berbeda dengan dunia. Firman Tuhan berkata, siapa mengejar kebenaran dan kasih, justru kita akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Ini yang Tuhan sudah sediakan. Makanya ketika kita mengerti firman, saya mengerti firman, saya nggak mau jadi orang bodoh. Orang bodoh tidak dapat kehidupan, kebenaran, dan kehormatan.
Tapi waktu saya mengejar kasih, saya melepaskan mengasihi orang yang menyakiti hidup saya. Di situ saya tahu, walaupun saya seperti keset, walaupun terlihat tidak adil, tapi upah Bapa di surga tentang bagaimana hidup saya sampai keturunan saya, Dia sudah menyediakan 3K, kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Lihat ya, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Amsal 14 ayat 29. Daripada hari ini kita marah, kita akan menciptakan kesukaran. Lihat Amsal 14 ayat 29. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah, apa saudara? Membesarkan kebodohan. 3 hal untuk mengasihi musuh. Yang pertama, yaitu jangan membalas orang jahat menurut perlakuannya. Amsal 24 ayat 29. Hari ini gak perlu membalas apapun. Amsal 24 ayat 29 berkata, janganlah berkata, sebagaimana ia memperlakukan aku, demikian kuperlakukan dia. Aku membalas orang menurut perbuatannya. Hari ini kalau kita diperlakukan tidak adil, tidak usah balas orang lain menurut apa yang orang lain lakukan. Banyak ibu-ibu juga ketika suaminya selingkuh, berapa banyak ibu-ibu juga membalas. Suami selingkuh dibalas selingkuh. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi hari ini kita sebagai orang benar, yuk marilah semua yang hari ini bergabung di Zoom ini berkata, sekalipun engkau membalas aku dengan kejahatan, aku tidak akan membalas perbuatanmu, tapi aku tetap akan membalasnya dengan melepaskan kasih. Amin. Yang kedua, bagaimana hari ini mengasihi musuh. Amsal 25 ayat 21 dan 22. Amsal 25 ayat 21 dan 22. Jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti. Kalau ia dahaga, berilah dia minum air. Artinya hari ini justru dengan kasih, di mana ketika kita tidak membalas, kita justru harus memberi makan dan minum kepada musuh. Memberi apa? Pengampunan. Memberi apa lagi? Memberi maaf. Jangan pelit untuk memaafkan, karena Tuhan juga tidak pernah pelit dan hitung-hitungan untuk memaafkan saudara dan saya. Yang ketiga yaitu panjang sabar. Amsal 19 ayat 11 ya. Akal budi membuat seorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena apa saudara? Memaafkan pelanggaran. Jadi hari ini orang yang memaafkan pelanggaran itu senyatanya yang dapat jempolnya Tuhan. Siapa yang bilang orang memaafkan pelanggaran terus lama-lama jadi keset, kamu tidak dihormati, makanya kamu diinjek-injek harga dirimu? Tidak apa-apa. Manusia kalau mau menginjak-injak hidup kita, tapi firman Tuhan berkata, orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Jadi 3 hal, kalau kita mengasihi musuh, maka langkah yang pertama jangan membalas, justru makin memberi yang baik. Yang ketiga, memaafkan pelanggaran. Orang memaafkan pelanggaran akan dipuji. Orang yang hari ini bisa memberi makan dan minum kepada musuh, kita sedang menaruh bara api di atas kepala musuh. Bahkan orang yang tidak membalas apa yang diperlakukan orang terhadap kita, percayalah kita akan menikmati balasannya dari Tuhan. Kalau kita balas kejahatan dengan kejahatan, maka Tuhan bilang gini, aku tidak akan memberikan engkau upah impas. Tapi waktu engkau tidak membalas, maka balasannya aku yang akan menggantikan buat orang benar. Enak enggak kalau Tuhan yang balas? Biarpun sakitnya seperti apa, kalau Tuhan yang membalas, musuh Tuhan yang membalas, sebaliknya kita juga akan menerima balasan upah yang Tuhan akan berikan dari kita mengasihi musuh. Itu sebabnya 3 hal. Yuk, yang kedua. Ya, bagaimana kita step yang kedua adalah doakan musuh.
Doakan musuh hari ini, percayalah kalau kita berdoa, berkati aja. Mertuamu ya diberkati, suamimu yang galak jangan didoakan stroke, jangan didoakan bangkrut, jangan disumpah seratai. Mertuamu yang hari ini galak Bu Eli, sudah umur 75 Bu Eli, sudah bau tanah. Tapi Bu Eli kalau pagi Bu Eli kebun binatang keluar semua Bu Eli, saya ini kan ya manusia, sudah ndak usah didengar. Kita belajar untuk dengar-dengaran apa kata Tuhan. Senyatanya kita hidup bukan dengar apa kata mertua. Hari ini berkati musuh, jangan mengutuki. Mertua jangan didoakan cepat mati. Ya, walaupun sudah tua, izinkan itu kedaulatan Tuhan. Berkati dan jangan menghakimi. Itu doakan musuh. Berkati musuh, jangan mengutuki musuh, jangan menghakimi, karena semua ini dibenci oleh Tuhan ya. Kalau kita mengutuki, Tuhan juga nanti akan kutuk, itu akan kembali kepada kita. Kalau kita menghakimi, maka penghakiman juga akan kembali kepada kita. Daripada kutuk penghakiman nanti menimpa kita, sudah kita ini disakiti, lebih baik kita mendoakan yang baik-baik ya. Doakan musuh, jangan mengutuki, jangan menghakimi, tapi doakan yang baik-baik, berkati aja. Yang terakhir yaitu lakukan yang baik. Yuk, lakukan yang baik, buka di 1 Korintus 4 ya, ayat 12 sampai 13. 1 Korintus 4 ayat 12 sampai 13. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Nah, ini tidak gampang. Orang paling sulit hari ini, lihat ya, kalau kami dimaki, kami apa saudara? Balas maki, anjing balas anjing, bodoh balas anjing, enggak loh. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Mungkin kita hari ini juga rasanya hidup seperti dijadikan sampah, keset, kotoran itu orang yang nggak diorangkan, nggak dipandang, sehingga hidupmu hanya sering difitnah, hidupmu hari ini sering dimaki, ya, bahkan hidupmu hari ini sering diperlakukan tidak adil. Tapi Tuhan mau kalau kita mau tidak membalas, yaitu 3 langkah. Memberkati aja saat dimaki. Yang kedua, sabar aja saat dianiaya. Dianiaya secara hati, dianiaya lewat perkataan. Mungkin kita hari ini sakitnya luar biasa, tapi kalau Tuhan berkata, jangan balas, sabar. Sabar Tuhan, saya mau belajar sabar, saya mau belajar memberkati, dan saya juga mau belajar untuk menjawab dengan ramah. Kita perlu praktek saudara ya, bukan hanya firman hari ini didengar untuk dilupakan. Kalau kita sudah dengar firman, berarti Tuhan berkata, ini yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ada ayatnya ya, kalau nggak salah di Yohanes berapa, 14 atau ayat 14 ayat 6 atau 7 kalau nggak salah, yang berkata, berbahagialah orang yang bisa ya mendengar dan melakukan firman ini dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita cuma jadi pendengar yang setia, tapi kita tidak pernah praktek firman, maka hidup kita juga tidak akan menjadi orang yang berbahagia. Makanya hari ini siapapun yang bergabung, ya saya sudah selesai, tidak ada tip lain daripada kita bodoh, tidak dapat apa-apa. Lebih baik kita mengejar kebenaran firman, kasih, maka kita dapat 3K, kebenaran, kehidupan, dan kehormatan. Caranya bagaimana? Kasihi musuh, doakan musuh, lakukan yang baik. Hari ini tidak ada pilihan lain saudara ya, selain mengasihi musuh itu sudah wajib. Kasih itu sudah, yang namanya kasih itu tidak usah
membalas menurut apa yang orang lain perlakukan. Hari ini sebagai anak Tuhan, dibalas yang jahat, kita tetap membalas yang baik. Berilah makan minum kepada musuh, itu diingat, maafkan pelanggaran, tidak ada batasnya. Kapan kita selesai memaafkan? Selama kita masih ada nafas kehidupan, memaafkan pelanggaran orang-orang di sekitar kita itu menjadi hukum yang wajib. Kenapa? Karena kita sendiri hidup tidak pernah lepas dari segala dosa dan pelanggaran kepada Tuhan. Dan Tuhan juga dengan murah hatinya melepaskan pengampunan, mengampuni pelanggaran kita. Yang kedua lah, terus doakan ya, berkati. Jangan mengutuki, jangan menghakimi. Mulai sekarang belajar untuk mulut ini dikendalikan untuk berkata yang baik buat musuh-musuh kita, dan lakukan yang baik saat dimaki, saat difitnah ya, saat dianiaya secara hati. Tidak usah marah, tapi berkati, sabar, dan jawab dengan ramah. Tuhan Yesus memberkati. Kita percaya bahwa setiap kita yang ada di Zoom siang ini, sore ini, kita akan menjadi anak Tuhan yang punya kekuatan untuk melepaskan pengampunan. Kita tidak akan kuat untuk sakit hati. Orang yang kuat sakit hati sampai hari ini bertahan dengan sakit hati, berarti dalam hidupmu itu tidak ada benih-benih ilahi. Ya, satu ayat yang membuat kita sadar, yuk kalau nggak salah ayatnya di sini, 1 Yohanes 3 ayat 14 ya. Betapa bodohnya orang sakit hati itu ini. Ini ayat yang membuat saya sejak hari itu saya berkata sama Tuhan, Tuhan, betapa bodohnya saya yang mau dikendalikan oleh iblis. Nah, 1 Yohanes 3 ayat 14 sampai 15. Kita baca, ini ayat yang terakhir. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita apa, saudara? Mengasihi saudara kita, termasuk mertua, suami yang menyakiti kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di mana? Di dalam maut. Nah, hidup ini pilihan. Saudara sudah dipindah dari maut ke dalam hidup, tapi karena saudara tidak bisa mengampuni, saudara bertahan dengan sakit hati, saudara memindahkan hidup saudara sendiri yang tadinya sudah dapat hidup, sekarang tetap di dalam maut. 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki apa, saudara? Hidup kekal di dalam dirinya. Makanya sakit hati itu benar-benar kebodohan. Kita yang sudah dijamin selamat, milih tidak selamat, milih tidak hidup kekal, karena kita bertahan dengan sakit. Yuk kita mau berdoa ya. Saya sudah selesai. Saya percaya bahwa firman Tuhan ini akan memberikan kemampuan. Hari ini siapa yang lagi jengkel sama mertua, ipar, teman, suami, segera berkata maaf. Orang berkata maaf belum tentu tunggu hidupmu benar dulu. Aku tidak salah kok berkata maaf. Tapi hari ini bentuk kata maaf itu salah satu bentuk kerendahan hati, bahwa kita ini sebagai hamba yang rendah hati. Berkata maaf bukan berarti kita salah, tapi berkata maaf karena itu salah satu bentuk seorang hamba yang melakukan bentuk kasih. Bapak, terima kasih